Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa nawayna wa ta'allama wa ta'allam liwajhi Allah wa 'ala man wa habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala man wa salafuna salihun lillahi ta'ala. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم آمين اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إخواني في الله, alhamdulillah kita sekarang masuk di bab tentang al-iman bil qada wal qadar. Iman pada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan salah satu rukun iman yang menjadi satu pondasi dasar seseorang, menjadi pondasi agama, menjadi satu ketentuan siapapun yang ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang ingin masuk Islam, mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal Islam, maka dia harus mengimani 6 rukun iman di dalam Islam. Di antaranya adalah al-imanu bil qadar, al-iman bil qadar, bil qada wal qadar khairihi wa syarrihi. Artinya iman yang menjadi pondasi, nah, ini yang harus dijadikan satu patokan, bahwasanya semua kehidupan kita, semua apa yang terjadi di alam semesta ini, baik itu ketaatan kita atau mungkin perbuatan buruk kita, adalah merupakan satu qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dijadikan pondasi. Jangan sampai menjadikan yang tidak boleh adalah kemaksiatan seseorang atau mungkin dosa kita, lalu kita menganggap bahwasanya itu adalah sudah menjadi takdir. Panjen aku ditakdirkan udah wong maksiat, atau ditakdirkan orang yang tidak beriman. Itu yang tidak diperbolehkan. Artinya pondasinya adalah semua qada dan qadar Allah adalah menjadi satu keimanan kita yang harus kita yakini. Khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya adalah harus kita mengimani semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah baiknya kita masuk di apa yang disampaikan oleh salah satu sahabat yang meriwayatkan dalam satu hadis, "Lau anfaqtam mithla hudin dhahaba." Seandainya kalaulah engkau menginfakkan hartamu sebesar gunung berupa emas, gunung Uhud, besarnya seperti gunung Uhud. "Lau anfaqta mithla uhudin dhahaba." Punya emas sebesar gunung Uhud, begitu besarnya gunung Uhud, fi sabilillah, diinfakkan di jalan Allah. Seandainya seorang punya emas sebesar gunung Uhud, dinafkahkan, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah, ma qabbalallahu minka hatta tu'minu bil qadar. Allah tidak akan menerima infakmu, tidak akan menerima amalanmu tersebut, amalan berupa
emas sebesar gunung Uhud, kecuali sampai engkau tu'minu hatta tu'mina bil qadar, sampai engkau benar-benar mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi satu pondasi dasar. Wa ta'ala ma'anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah bahwasanya apa yang menimpamu, apa yang sudah engkau dapatkan, lam yakun liyukhti'ak. Apa yang sudah engkau dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, khairihi atau syarrihi, lam yukhti'ak, maka tidak akan pernah melenceng. Maka sudah akan pasti engkau terima. Pasti akan sudah diberikan oleh Allah kepadamu. Wa annama akhta'aka lam yakun liyusibak, dan apapun itu yang tidak pernah engkau dapatkan, maka hal itu pun tidak akan bisa mengenai dirimu. Sesuatu yang sudah tidak menjadi takdir engkau mendapatkannya, maka dengan upaya apapun lam yakun liyusibak, maka tidak akan pernah engkau dapatkan. Karena memang bukan untukmu. Maka sekuat apapun tenaganya, kalau wis gak rezekine, wis gak bakal kita dapatkan. Walau mutta ala ghairi hadza la dakhaltan nar. Kalau seandainya engkau mati tidak mengimani qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, maka engkau akan masuk ke dalam neraka. Artinya, kalau kita satu saja ada rukun iman yang tidak engkau yakini, tidak kuat imannya di dalam hal itu, maka engkau akan mendapatkan predikat la dakhaltan nar, akan menjadi penghuni neraka, wal iyadu billah. Maka di sini disebutkan Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, wa ammal ihtijaju bil qadar. Seringkali kalangan orang-orang awam, katakanlah orang-orang seperti kita, atau orang-orang yang kurang punya fondasi agama yang kuat, wa ammal ihtijaj bil qadar alladhi yujrihi syaitanul la'in ala alsinati katsirin min 'amatil muslimin fa fihi khatarun kabir. Seringkali orang-orang awam itu menggunakan alasan bahwa mereka berbuat dosa, berbuat maksiat karena merupakan sudah takdir. Mereka mau pancen wis takdire aku gak dadi wong sing sembahyang. Wis takdire gak poso, takdire wis gak ngetokno zakat, takdire wis gak seneng karo wong. Artinya kemaksiatan, ia menjadikan kemaksiatan itu sebagai mengakui bahwa itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini yang menjadi garis bawah. Maka ini yang tidak boleh. Tidak boleh suatu keburukan menisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis pancene ketentuane Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, ucapan ini adalah di bawah komando, di bawah kendali iblis, di bawah kendali syaitanul la'in. Di sini disebutkan yujri syaitanul la'in, diselipkan selentingan omongan ke dalam hatinya kepada orang-orang yang awam, sehingga mengatakan bahwasanya perbuatan dosamu ini sudah menjadi takdir. Nah, ini ucapan yang sangatlah berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Wa huwa anna ahaduhum idza qila lahu wa qad taraka ba'dal wajibati aw fi'li ba'dil muharramat lima fa'alta dhalika wa khalafta amrullahi wa amra rasulah fayaqulu hadha dhalika muqaddarun alayya wa maktubun maqdiyyun. Nah, ini yang menjadi satu hal yang berbahaya kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, menisbatkan kalau dia bermaksiat menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, kalau menjadi ketentuan takdir, mestinya orang yang berbuat jahat tidak dihukum. Mestinya orang yang berbuat zalim tidak
dihukum. Wong sing nyolong enggak di penjara. Karena semuanya adalah takdir. Dia menganggap bahwa itu adalah takdir. Nah, ini yang harus dicermati. Makanya Imam Abdullah bin Abdul Haddad mengatakan bahwa ahadahum idza qila lahu, apabila seseorang dari mereka meninggalkan suatu perbuatan wajib atau melakukan perbuatan dosa, taraka ba'dal wajibat atau fi'li ba'dal muharramat. Lalu jika dia ditanya, orang-orang awam ini yang sudah pondasi agamanya, pondasi ilmunya kurang, mereka gampang dimasuki talbis iblis atau diselipi omongan selentingan syaitan. Kenapa engkau berbuat demikian? Ketika ia ditanya, kenapa engkau melakukan dosa? Kenapa engkau tidak meninggalkan sholat? Kenapa engkau meninggalkan atau tidak berpuasa Ramadan? Ketahuilah bahwa engkau menentang perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi ada orang yang gak gelem sembahyang, gak gelem poso, gak gelem zakat, seneng durhaka nang ngene wong tua. Dia menjawab, maka ia akan menjawab perbuatan ini dzalika muqaddarun aliyya. Perbuatan ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis ditakdirno panjenengan ngono. Iku wis ditakdirno panjenengan, dia beranggap seperti itu. Wa maktubun maqdiyun. Wis sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yu'addiru dzalika nafsahu. Ia menggunakan ucapan ini sebagai alasan untuk menutupi kesalahan di dirinya. Ini banyak terjadi, diucapkan seperti itu adalah untuk menutupi kesalahannya. Ketika ada orang mengatakan seperti itu, berarti dia memang orang yang salah. Dan dia adalah orang yang menutupi kesalahannya dengan omongan seperti itu. Ia tidak mengakui kesalahan. Ia tidak mengakui perbuatan dosanya. Wa yarfa'ul haraj anha. Bahkan melemparkan kesalahan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Secara tidak langsung dia menyalahkan Allah. Karena Allah yang menentukan dia melakukan perbuatan dosa. Wa yarfa'u wa yahtaju 'ala Allah ta'ala alladzi lahul hujjah al-baligha 'ala jami' khalqihi wa fi kulli hal. Padahal Allah akan memberikan hujjah nanti di akhirat dan akan menuntutnya. Pernah sering kita sampaikan, konsekuensi apapun, baik buruk perbuatan yang kita lakukan, sekecil apapun kebaikan itu, sekecil apapun keburukan itu, pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wa huwa al-hujjatul baligha 'ala jami'i khalqihi fi kulli hal. Akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah jelas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya. Kita ini sering kali sebagian orang awam, saiki Allah iku lapo ya. Ini kalimat-kalimat yang sangat berbahaya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya. Tentang apa yang diperbuatnya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah itu menciptakan kita dan apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan itu Allah yang menciptakan. Baik buruknya kita yang mencari mengimani bahwasanya khairihi wa syarrihi kepada wa ta'ala. Tapi kita tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, menentukan orang ini menjadi kafir, orang ini menjadi muslim, orang ini menjadi beriman, orang ini menjadi orang kafir, orang ini menjadi orang pintar, orang ini menjadi orang yang bodoh. Kita tidak ditanya oleh Allah. Kita tidak menanyakan itu. Allah tidak ditanya apa yang diperbuat ini untuk apa. Makanya Al-Imam Ibn
Ibnul Qayyim sampai mengatakan kalau seseorang itu sudah tertulis takdirnya, maka dia ada 6 yang harus ia lakukan, ada 6 sikap yang harus ia perbuat. Dan termasuk tauhid, mengimani dan menjadikan itu semuanya adalah hikmah. Jadi setiap kejadian yang Allah tentukan, yang sudah Allah takdirkan, itu akan ada hikmah yang terbaik bagi orang tersebut. Nanti kita ulas sedikit tentang makna al-qada wal qadar. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Wa aqulu inna qawlul 'asi hadza a'dhamu min ma'siyati. Nah, ini menjadi perhatian. Ini menjadi garis besar. Menurutku, kata Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, inna qawlal 'asi hadza a'dhamu min ma'siyati. Menurutku, ucapan al-'asi, orang yang berbuat maksiat dan dosa, mengatakan bahwasanya ia tidak sholat, ia tidak puasa, ia tidak zakat, ia tidak bakti kepada orang tua, ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Itu adalah satu hal yang lebih berbahaya daripada kemaksiatannya itu sendiri. Justru ucapan yang menisbatkan perbuatan buruknya kepada Allah itu justru lebih berbahaya daripada kemaksiatan itu sendiri. Ini menurut Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Wa aktsaru dararan alaihi fid dunyahu wa ukhrahu, dan menjadi penyebab kesengsaraan dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini yang menjadi harus betul-betul diperhatikan. Tadi kita menyatakan bahwasanya kita masuk di bab al-qada dan qadar. Satu rukun, satu pondasi agama yang harus kita benar-benar pegang, yang harus kita benar-benar imani, sehingga kita benar-benar setiap kita mendapatkan kebaikan, mengalami keburukan, itu kita kembalikan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita merasa sebagai seorang hamba yang semuanya dibawa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dan buruk kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-qada, apa itu makna qada? Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, atau dalam madhab Asy'ariyah Al-Asy'ari, bahwasanya al-qada itu mengatakan adalah iradatullah al-asya' fil azali ala ma huwa ala ma hiya alaihi fi ghairil azal, yaitu satu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala atas sesuatu pada azali, atas sesuatu yang sudah ditulis, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di zaman azali, di Lauhul Mahfuz sudah ditentukan oleh Allah untuk sebuah realitas pada saat sesuatu di luar azali yang akan terjadi nanti. Jadi satu ketentuan yang sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan al-qadar sendiri adalah ijadullahul asya' ala qadri makhsusin ala wafqil irada, penciptaan atau realisasi Allah atas sesuatu pada kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya pada azali, sesuai dengan kehendaknya ketika sudah Allah menentukan di Lauhul Mahfuz, sudah ditentukan dalam Lauhul Mahfuz. Ini disampaikan oleh Al-Imam Syekh An-Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Kasyifatus Sajad. Lalu beliau mencontohkan lagi dari pengertian itu apa yang harus kita pahami secara logika. Logikanya seperti apa qada dan qadar itu? Fa iradatullah al-muta'alliqati azalan bi annaka tasiru aliman qada'un wa ijadul ilmi fika ba'da wujudika ala wafqil iradah qadrun. Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan pada azali, yang berkaitan pada sesuatu yang sudah ditulis di dalam Lauhul Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Misalnya kau nanti ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang alim, seorang ilmuwan, atau berpengetahuan. Ini qada. Ditentukan bahwasanya kita sebagai seorang yang alim atau seorang pakar atau seorang ahli. Sementara penciptaan ilmu artinya apa? Hanya ditentukan di qada itu sebagai seorang yang ahli. Ahli apa? Ilmuwan apa? Ijadul ilm fika, penciptaan ilmu di dalam dirimu setelah wujudmu hadir di dunia sesuai dengan kehendaknya adalah qadar. Adalah qadar Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ditentukan alim, menjadi alim dalam bidang agama, alim dalam bidang fikih, alim dalam bidang tafsir, alim dalam bidang usul fikih, alim dalam bidang hal-hal ilmu-ilmu duniawi yang lainnya. Nah, ini makna sejatinya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Gampangannya lain, gampangannya logika qada dan qadar. Ada orang yang diundang, tanggalnya sudah ditentukan sekian, jam sekian. Ternyata di hari hanya terjadi seperti itu dan ada perubahan jadwal. Ada perubahan jadwal karena faktor-faktor tertentu. Jadi penentuan hari dan tanggal jam itu menjadi satu qada yang sudah dicatat sebelumnya. Tapi takdir kejadian pada saat hari hanya jam dan waktunya ternyata ada mungkin perubahan atau ada tambahan atau ada hal yang lainnya, maka itu dikatakan sebagai takdir dan menjadi satu ketentuan. Sama halnya kita punya sesuatu baru, sesuatu yang sangat kita idam-idamkan, kodok sudah pengen menginginkan itu, lalu ternyata kita sudah membelinya dan ternyata ketika sudah kita beli ada terjadi sesuatu, ternyata hal itu tidak sampai menjadi satu keinginan kita, padahal sudah terbeli, bisa jatuh, bisa hilang. Nah, ini maka menjadi satu ketentuan takdir yang menjadi sumber daripada hadis tadi, wa ta'lam annama asabaka lam yakun liyukhtaib. Apa yang telah engkau raih, apa yang telah engkau dapatkan, la yusibak, maka pasti akan engkau dapatkan. Lam yukhti'aka, maka tidak akan sampai meleset. Karena sudah ditentukan menjadi rezeki kita, menjadi milik kita. Wa innama akhtak, sesuatu yang menyalahi itu, meleset daripada hal itu, lam yakun la yusibak, maka tidak akan menjadi rezekimu dan tidak akan dapat engkau miliki karena memang sudah menjadi ketentuannya, takdirnya tidak menjadi milikmu. Nah, ini makna daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali di bab wa aqul inna qawli al-asi hadza a'dhamu min ma'siyatihi wa aktharu dararan 'alaihi fid dunyahu wa ukhrahu. Kalau ada yang mengatakan dia bermaksiat lalu menisbatkan maksiatannya kepada Allah, maka ini justru menjadi sesuatu yang sangat berbahaya baginya, baik di dunia maupun di akhirat. Li'anna ma'na hadzal maqala yadullu min sahibiha innahu qalaha 'an i'tiqadin batin 'ala tazalzuli qawaid dinihi min asliha. Famata yatubu hadzal 'asi. Artinya apa? Orang yang mengatakan seperti itu menurutku menurut Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, ucapan itu menunjukkan bahwa orang yang mengucapkannya itu lemah akan akidahnya. Al-Imam Ibnul Qayyim, ketika seseorang sudah ditentukan oleh Allah sesuatu, mungkin baik itu yang enak baginya atau yang buruk baginya, maka dia harus mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kuatkan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nisbatkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kalau mengatakan aku wis gak sembahyang, wis pancene ditakdirno gak sembahyang, ditakdirno gak gelem zakat, gak gelem poso. Nah, ini adalah orang-orang yang lemah akidahnya
dan juga menjadi orang yang lari dari kebenaran, artinya ia menutupi dari kesalahan di dirinya. Lalu kapankah ia akan bertaubat? Famata yatubu 'alal 'asi, kata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini wong ngene iki kapan tobatnya? Kapan tobatnya? Mata yatubu 'alal 'asi wa mata yandam 'ala fi'lihi al-qabih. Kapan ia akan berhenti dari ucapan yang buruk itu? Kapan perbuatan buruk atau menyesali perbuatan kemaksiatan dosa yang telah ia lakukan, menyesali ucapannya yang menisbatkan keburukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta wa mata yastaghfiru minhu. Kapan ia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua hal itu? Wa huwa la yura lahu fi'lan. Wa huwa la yura lahu fi'lan wa yara annahu majburun maqhurun. Apabila ia merasa wa huwa la yura lahu fi'lan, bahwasanya terkadang orang yang berbuat maksiat itu ia tidak merasa berbuat, bahkan terkesan selalu mencari-cari kesalahan kepada orang lain. Dan ini sering terjadi. Katakanlah ana wong maring ayam kecekel, ia ngakunya apa? Aku dikongkon wong iku, aku dikongkon kancaku, aku dikongkon temanku. Dan itu sering terjadi seperti itu. Dan waliyadzubillah, banyak sekali kejadian seperti itu. Pasti ngakunya disuruh orang. Karena apa? Nah, mereka tadi sudah disebutkan, mereka tidak pernah menyalahkan dirinya dan melimpahkan hal itu kepada orang lain. Wa huwa la yura lahu fi'lan. Ia tidak merasa berbuat. Malah ia beranggapan wa yara annahu majburun maqhurun. Aku terpaksa nyolong ini, aku terpaksa berbuat maksiat, aku terpaksa berbuat dosa. Merasa terpaksa. Wa yara annahu majburun. Ia menganggap bahwasanya dirinya dipaksa atau terpaksa atau karena keadaan. Laisa lahu ikhtiyar wala qadrah. Dan ia menganggap bahwasanya ia berbuat dosa, ia tidak bakti, ia tidak sholat, ia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa lahu ikhtiyar wala qadra. Ia menganggap bahwasanya ia tidak memiliki kemampuan atau ikhtiar untuk melakukan kebaikan. Ini wa hadza huwa bi'ainihi madhhabu Jabariyah. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Kalau ada orang beranggapan seperti itu, punya keyakinan seperti itu, maka dia termasuk orang-orang yang berpaham Jabariyah. Orang-orang Jabariyah itu orang-orang yang berpendapat bahwa qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang berlaku bagi semesta alam tidaklah memberi ruang atau peluang bagi adanya kebebasan manusia untuk berkehendak dan berbuat menurut kehendaknya. Orang-orang Jabariyah menganggap kita ini manusia itu sudah disetir oleh takdir, disetir oleh qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang Jabariyah seperti itu. Wa hum firqatun minal mubtadi'ina fid din. Bahkan Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan akidah madhab Jabariyah ini adalah golongan-golongan sempalan yang merupakan al-mubtadi'in, orang-orang yang ahli bid'ah sejati. Jadi inilah orang yang bentuknya orang-orang ahli bid'ah. Yaquluna bi'adamil ikhtiyar. Mereka mengatakan kita ini tidak punya ketentuan. Kita ini tidak punya ikhtiar, tidak punya kebebasan untuk menentukan sesuatu. Jadi kita dianggap oleh Allah, dianggap oleh orang-orang Jabariyah ini tidak punya ketentuan untuk menentukan masa depan kita.
Karena apa? Karena menurut mereka ketentuan atau masa depan kita itu sudah ditulis di dalam takdir, di qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yaquluna bi adabil ikhtiyar ala diddi ma taquluhul mu'tazilah. Sebaliknya pendapat ini bertentangan dengan pendapat golongan Mu'tazilah yang juga merupakan golongan ahlu bid'ah. Wa mu'taqid ahlil haqqi was sunnah wal jamaah. Sedangkan keyakinan kita, keyakinan guru-guru kita para salaf as-salihin adalah di antara tengah-tengah golongan Mu'tazilah dan golongan Jabariyah. Karena al-mu'taqid ahli sunnah wal jamaah, orang-orang ahli sunnah, wasatan baina hatainil firqatain. Wa huwa kama qala ba'dul ulama. Apa itu golongan ahli sunnah wal jamaah? Dan ini sangat gambaran apa yang digambarkan oleh Imam Abdullah Al-Haddad di kitabnya, apa yang disampaikan oleh para ulama, bahwasanya keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kama qala ba'dul ulama kharij min baina faratin wa damin labanan khalisan saighan lisyaribin. Orang-orang ahli sunnah wal jamaah ini diibaratkan oleh para ulama ibarat air susu murni yang enak diminum, yang keluar di antara kotoran dan darah. Dan ini ibarat orang-orang ulama bagi mengibaratkan para ahli sunnah wal jamaah. Dan semoga kita juga termasuk daripada orang-orang min ahli sunnah wal jamaah yang mengikut para ulama-ulama as-salihin, para guru-guru kita yang mulia. Ikhwani fillah, nah ini yang harus kita jadikan pondasi sebagai penguat daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga termasuk keimanan kita dalam qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Wa mu'taqid ahli sunnah ja'alana Allahu minhum bi fadlihi annahu la yakunu kainun saghirun wa la kabirun illa bi qada'illahi ta'ala wa masyiatuhu wa iradatuhu wa qudratuhu. Nah, ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Semoga kata Imam Abdullah, kita didoakan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad, ja'alanallahu minhum bifadlihi, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan kita ke dalam golongan-golongan ahlus sunnah wal jamaah. Karena apa? Karena annahu la yakunu kainun saghirun, sesungguhnya tak ada sesuatu yang terjadi, kata al-imam, kata para ulama ahlus sunnah, annahu la yakunu kainun saghir, sesuatu apapun, sekecil apapun yang terjadi, kecil ataupun besar, kainun saghirun wala kabirun illa biqada'illah wa masyiati, kecuali adalah itu merupakan berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala wa masyiatihi, dan juga kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annal ibad wa af'aluhum khairuha wa syarruha khalqullahi ta'ala. Ketahuilah bahwasanya perbuatan wa annal ibad wa af'aluhum, kita, wa af'aluhum, dan juga perbuatan kita, wallahu, tadi yang disampaikan di surat As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan ini selaras apa yang disampaikan oleh al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, wa annal ibad, kita, para hambanya, adalah diciptakan, wa af'aluhum, dan juga apa yang kita lakukan, perbuatan para hamba, khairuha wa syarruha, yang baik maupun yang buruk, adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Artinya apa? Ciptaan dengan perbuatan itu sangat berbeda. Artinya sesuatu yang baik sudah diciptakan sedikit demikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipilah-pilah, ini baik, ini baik, ini baik, ini baik. Allah menciptakan lagi, ini buruk, ini buruk, ini buruk, ini buruk. Tinggal Allah menciptakan kita, wallahu khalaqakum, Allah ciptakan dengan
kita diberikan akal sehat, diberikan hati yang sehat untuk memilah itu. Mana yang baik dari ciptaan Allah, yang baik ini, yang buruk ini. Perbuatan inilah yang akan menjadikan tolak ukur kita ke arah mana? Ke arah yang sehat apa ke arah yang buruk. Makanya kemarin dijelaskan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di kalimat singkatnya i'malu, beramallah, fa kullu muyassarun lima khuliqa lahu. Semua diciptakan menurut apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni surga, maka kita nanti akan menjadi penghuni surga. Artinya apa? Kita suka melakukan kebaikan atau melakukan ketaatan atau melakukan kebaikan sesuai apa yang amalan para ahli surga. Sebaliknya kalau kita sudah ditentukan menjadi penghuni neraka, maka nanti kita akan menjadi senang melakukan amal-amal atau melakukan perbuatan maksiat atau dosa. Tapi ini juga menjadi alarm. Kalau ternyata kita dimudahkan melakukan kemaksiatan atau yang menjerumus pada satu dosa, kemungkaran, alarm, oh jangan-jangan ini menjadi tanda bahwa akan menjadi penghuni neraka. Harus kita jauhi. Tidak boleh, oh aku panjenengan berarti wis ditentokno nanggone takdirin penghuni neraka. Tidak bisa. Harus langsung kita menjadi kita pakai akal dan akal sehat kita dan juga hati nurani kita. Semua yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan satu hal qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi keterangan yang bermanfaat dan kita bisa menjadi mengamalkan di kehidupan kita sehari-hari apa yang disampaikan dalam setiap doa setelah salat. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la rada lima qadait wa la yanfa'u dzal jadd mingal jadd. Apa yang sudah ditentukan, apa yang sudah diberikan, kalau sudah itu adalah ketentuan Allah menjadi milik kita, maka akan menjadi milik kita. Sekuat apapun kita menolaknya. Begitu juga sebaliknya, apa yang kita inginkan, sedekat apapun itu kita gapai, kalau tidak menjadi rezeki kita, tidak menjadi milik kita, maka itu tidak akan menjadi milik kita, tidak akan bisa kita miliki, atau bahkan tidak bisa kita merasakannya sedikit pun, karena memang bukan untuk kita. Semoga kita semua sama-sama memberikan, bisa menguatkan keimanan kita pada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dalam berbuat kita benar-benar menyandarkan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil insan, la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan, la ilaha illallah al-aman al-aman min zawal al-iman wa min fitnati syaitan, ya qadim al-ihsan kamlaka alayna min ihsan insan al-qadim, ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghafar, ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. صلى الله عليه وسلم. تقبل الله منا ومنكم، تقبل يا